Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang analisis adveksi dari vektor angin yang sudah dipelajari pada pertemuan 2 dan 3. Nah, coba kita perhatikan ada sumbu X dan Y dan Z. Nah, kalau kita lihat ini ada sebuah koordinat sistem, yaitu ada sini ada X, kemudian sini ada Y, dan ada Z. Nah, di X itu ada dalam sistem cuaca itu menggambarkan dari arah barat dan timur. Kemudian kalau Y di sini Y adalah utara dan selatan. Sedangkan Z ini adalah yaitu ke atas dan ke bawah. Nah, di sini ada vektor, ada positif, kemudian ada negatif, berarah ke negatif, berarah kanan positif. Jadi kalau di dalam sistem dari cuaca, maka ini akan menjadi salah satu komponen yaitu sirkulasi Walker yaitu sirkulasi timur barat. Sedangkan yang utara selatan itu disebut dengan sirkulasi Hadley. Nah, ini yang kalau dalam fenomena cuaca sering kita pelajari atau iklim kita pelajari dengan sistem monsun. Nah, Walker, nah ini yang kita sering pelajari, yaitu ada fenomena iklim, anomali iklim, yaitu karakteristik dari El Nino dan La Nina, yaitu ENSO. Sedangkan atas dan bawah, ini adalah terkait dengan gerak vertikal, yaitu makin kuat gerak vertikalnya, maka kecepatannya akan semakin tinggi. Nah, ini akan menjadi salah satu pertimbangan di dalam sebuah sistem koordinat ortogonal. Ini yang menjadi dasar di dalam pergerakan sistem atmosfer. Nah, di dalam atmosfer maka pemanfaatan dari persamaan fisika dan matematika antara dengan menggambarkan dengan del operator. Nah, ini del operator ini adalah laju dalam 3 dimensi, yaitu laju dari sebuah kuantitas yang terkait dengan jarak. Ya, jadi laju terhadap apa? Terhadap X, terhadap Y, dan terhadap sumbu Z yang tadi kita bicarakan pada sebelumnya. Nah, ini yang salah satu yang menjadi perhatian kita ketika kita mempelajari pada pertemuan yang kemarin, yaitu ketika ada dua mobil, yang satu bergerak di sumbu X misalnya, kemudian sumbu Z, maka akan terjadi sebuah vektor. Nah, ini yang perlu nanti menjadi dasar bahwasanya kecepatan dari vektor itu akan menentukan bagaimana sebuah pola ke depan, termasuk juga arah dan kecepatan vektornya. Sehingga ini dinyatakan dengan lajunya terhadap berapa satuan, berapa nih kekuatannya. Saat laju terhadap ini berapa satuannya, J berapa satuannya, K berapa satuan yang menentukan sebuah kekuatan. Apa kuatnya itu di J, yaitu sumbu Y, atau di I, atau di K. Nah, yang menjadi sebuah pertimbangan di dalam sebuah pergerakan sistem atmosfer. Nah, ini sebagai contoh ini adalah di pergerakan suhu terhadap sumbu X, kemudian suhu terhadap sumbu Y, dan suhu terhadap sumbu Z. Dengan satuannya adalah I, J, dan K. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana karakteristik yang terbentuk ketika terjadi sebuah pergerakan.
Yaitu pergerakan dari mana? Nah, ini di dalam contoh gambar ini adalah pergerakan dari suhu, yaitu suhu dari di sini adalah suhu dari suhu yang rendah menuju kepada suhu yang tinggi, yaitu dari 0 derajat Celcius dengan ini ada sebuah isoterm dengan delta T-nya adalah 5 derajat. Nah, ini menyebabkan apa? Nah, delta T ini adalah menyebabkan sebuah pergerakan dari suhu. Nah, kalau kita lihat dari suhunya itu dari suhu dingin menuju ke suhu yang dingin menuju ke suhu yang lebih panas. Itu dari 0 derajat, 5 derajat, 10 derajat, dan 15 derajat. Nah, ini jadi di dalam sebuah sistem cuaca itu akan menyebabkan apa? Nah, suhu itu akan terkait dengan sebuah tekanan. Nah, jadi yang suhunya rendah, maka tekanannya adalah tinggi. Jadi kalau di sini menyebabkan apa? Menyebabkan perbedaan tekanan udara. Jadi kalau 0 derajat itu menjadi 1008 milibar, 5 derajat menjadi 1004 milibar, kemudian 10 derajat menjadi 1000 milibar. Kemudian tekanannya makin rendah, 996 milibar. Jadi perubahan suhu menyebabkan perubahan tekanan, yaitu dari tekanan tinggi menuju ke tekanan yang rendah. Nah, bagaimana proses dinamika atmosfernya? Yaitu dari tekanan tinggi ini itu akan terjadi perbedaan tekanan yang akan menyebabkan pergerakan angin. Sehingga terjadi apa? Pergerakan angin yaitu dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, ini ada delta P. Jadi ada perbedaan tekanan udara antara satu wilayah. Udara akan bergerak dari tekanan tinggi dan tekanan rendah. Ini yang menjadi dasar ketika kita nanti membuat sebuah prediksi cuaca, yaitu analisis isobar. Yaitu biasanya dia akan tingkatkan analisis isoterm, terutama untuk di lintang menengah dan tinggi. Nah, karakteristik ini yang juga kalau di dalam pola pergerakan di dalam sistem atmosfer kita itu nanti misalnya di belahan bumi utara itu suhunya rendah, maka menjadi tekanan tinggi. Ketika suhunya rendah, tekanan tinggi, maka di selatan itu tekanannya suhunya tinggi, tekanannya rendah, maka akan terjadi massa udara dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, itu tergantung pada apa? Arah dan kecepatannya. Beda arah dan beda kecepatan akan menyebabkan karakteristik cuaca yang di wilayah Jawa misalnya ketika bulan Desember pada bulan DJF, ini yang tekanan tinggi di utara itu akan menyebabkan karakteristik monsun yang berbeda. Bisa monsun itu kuat, bisa monsun itu lemah. Bagaimana ketika kuat, bagaimana ketika lemah, itu yang akan menentukan karakteristik cuaca. Misalnya muncul adanya ITCZ, Tropical Convergence Zone, itu dari utara menuju ke selatan. Itu juga dari mana? Dari pergerakan yaitu angin, yaitu yang punya besar dan arah. Nah, di dalam hal ini biasanya dalam sinoptik, di dalam analisis sinoptik, yaitu analisis sinoptik itu analisis yang lebih besar dari 1000 km. Itu biasanya menggunakan apa? Dua dimensi horizontal, yaitu terhadap X dan terhadap Y, yaitu terhadap utara, selatan, dan barat, timur. Nah, ini yang biasanya digunakan untuk menyatakan sebuah dua dimensi dengan gradien dua dimensi. Nah, ini yang menjadi salah satu karakteristik yang perlu kita perhatikan, bahwa analisis sinoptik, nah itu analisis angin terutama adalah tropis, itu menggunakan analisis angin atau sinoptik, itu karakteristiknya perlu diperhatikan, yaitu pada sumbu X dan Y dalam meteorologi sinoptik. Nah, di dalam persamaan tematis biasanya digunakan yaitu operator Laplace.
Nah, ini yaitu di sini perubahan untuk terhadap sumbu X yaitu 2 kali, turunan 2 kali terhadap Y dan turunan 2 terhadap Z. Jadi menyatakan sebuah apa? Menyatakan sebuah laju perubahan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y sebagai sebuah diferensial parsial. Nah, ini contohnya bagaimana cara interpretasinya di dalam sinaptik metodologi. Nah, misalnya nilai dari minimum itu adalah besar daripada 0. Dan nilai maksimum adalah bila 2 kuadrat T lebih kecil daripada 0. Nah, ini di dalam hal ini maka arti dari persamaan ini itu dinyatakan dengan sebuah persamaan yang memiliki arti fisik. Kalau lebih besar dari 0 seperti apa, kalau lebih kecil dari 0 seperti apa. Nah, ini kalau lebih besar dari 0 berarti dia nilainya adalah minimum. Sedangkan kalau kurang dari 0 menyatakan maksimum. Nah, contoh di skala sinoptik. Nah, ini misalnya di sini ada perubahan terhadap suhu. Nah, perubahan terhadap suhu jika lebih dari 0. Nah, ini adalah dinyatakan dengan apa? Ini dinyatakan dengan sebuah, di sini adalah sebuah gradien suhu yaitu dari 0 dan 5 derajat. Ini adalah persamaan yang terbentuk. Nah, nilainya berapa ketika lebih kecil daripada 0 atau lebih besar daripada 0. Nah, di dalam vektor kita kenal ada namanya dot product dan ada juga cross product. Kalau seumpamanya kita akan melihat ada proses divergensi, ini contohnya proses divergensi, ini adalah persamaan dengan cross product. Ini misalnya perubahan angin terhadap X, kemudian perubahan kecepatan angin V terhadap Y, dan kecepatan gerak V terhadap Z, maka dia mempunyai nilai divergen. Jadi nilai divergen itu akan ditunjukkan oleh nilai dari hasil perkaryan dot product ini. Nah, ini adalah besaran dari besaran skalar. Nah, kalau cross product, nah ini kalau mempunyai besar dan arah. Nah, ini dinyatakan dengan cross terhadap U. Nah, ini kalau kita lihat dengan determinan maka ditentukan mempunyai vortisitas. Jadi kalau vortisitas ini dia menyatakan bahwasanya terjadi gerak putar. Jadi kalau di dalam misalnya di angin puting beliung, kalau gerak putarnya besar maka vortisitasnya ya akan berpengaruh terhadap nilainya. Jadi misalnya vortisitas ini akan nilai vortisitas akan menentukan gerak puting beliung. Sedangkan kalau konvergen tadi itu adalah dalam sumbu X dan Y. Nah, ini kalau yang dikenal di dalam matematik kita kenal dengan curl. Ini ya, ini dinyatakan dengan lambang ini. Nah, kira-kira seperti itu dari cross dan product. Nah, kemudian bagaimana penerapan di dalam persamaan tematis? Nah, persamaan diferensial parsial dan diferensial total itu akan dinyatakan dengan sebuah adveksi. Adveksi itu adalah suatu massa udara yang mengalir ke suatu wilayah. Nah, ini di total derivatif ini adalah D, ini adalah diferensial total dengan persamaan Lagrangian yang menyatakan ada perubahan terhadap sebuah parcel. Jadi dianggap sebuah parcel udara. Itu dinyatakan D per dt sama dengan 0. Nah, kemudian di sini adalah nyatakan diferensial parsial, yaitu laju terhadap dalam laju diferensial parsial terhadap waktu dalam kondisi yang lokasi tetap. Sedangkan yang ini ada di lokasi yang tetap, sedangkan ini ada adveksi transport atau aliran.
dari suatu tempat, suatu wilayah. Ini dinyatakan menjadi karakteristik. Ini karakteristik iklim atau suatu wilayah ditentukan oleh kondisi dari wilayah itu ditambahkan dengan massa udara yang akan mengalir. Contohnya misalnya di Pondok Betung. Pondok Betung pada suatu saat misalnya kondisinya siang hari. Siang hari ketika nanti muncul jadi ada massa udara dari wilayah misalnya ada angin laut, dari angin laut sehingga akan menyebabkan konvergensi di daerah Pondok Betung, maka itu dinamakan sebuah adveksi. Nah, tergantung adveksinya apakah dia membawa udara basah atau udara kering. Kalau udara kering, nah kita makin kering di Pondok Betung. Tapi kalau ya udaranya basah, lembab, maka akan meningkatkan karakteristik peningkatan uap air di suatu wilayah. Jadi di dalam hal ini adveksi itu bisa adveksi udara kering misalnya dari Australia menuju ke wilayah maka kering, tapi kalau dari udaranya dari benua Asia udaranya basah maka dia akan menjadi karakteristiknya dia akan menjadi udara yang lembab sehingga menyebabkan wilayah kita itu menjadi kaya akan uap air. Nah itu dinyatakan dengan apa? Dan kecepatan vertical velocity nih yang dp per dt. Ya. Nah ini yang menjadi salah satu bagaimana pemanfaatan model matematik dan fisika itu di dalam persamaan meteorologi yang bisa digunakan. Nah, ini contohnya, jadi perubahan di lokal itu yaitu dari mana? Perubahan yang mengikuti aliran ditambah dengan adveksi. Jadi karakteristik. Jadi kalau kita lihat kalau persamaannya kita tukar yaitu dari kanan ke kiri, kiri kanan, maka perubahan lokal itu dipengaruhi oleh aliran utama ditambah dengan adveksi. Jadi di suatu wilayah itu aliran lokal itu dimulai dari aliran utama ditambah dengan adveksi. Jadi laju di suatu wilayah. Jadi karakteristik suatu wilayah makanya selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu karena adanya sebuah perubahan baik dari arus utama maupun dari tambahan dengan adveksi. Nah, contoh adveksi adalah transport. Ini ya. Adveksi adalah transport sebuah aliran seperti transport. Misalnya ini kalau kita membayangkan itu seperti transport udara, polusi udara, temperatur atau velocitas. Yang paling ada banyak adalah yang paling mudah adalah dengan polusi. Misalnya polusinya di wilayah di utara, maka dia akan dibawa kepala Pondok Betung. Kalau Pondok Betung bersih tidak ada industri, tapi nanti dibawa sehingga kemungkinan pada sore atau pada siang hari itu kita di Pondok Betung polusinya akan lebih meningkat karena ada massa udara yang masuk, ada adveksi yang masuk ke wilayah kita. Nah ini positif adveksi, ada juga dengan negatif adveksi. Ini menunjukkan apa? Konsentrasi lebih tinggi, tapi kalau negatif itu menunjukkan konsentrasi yang lebih rendah. Nah ini adalah interpretasi dari adveksi yang muncul di suatu wilayah. Ini sangat penting dalam prediksi cuaca. Jadi nanti coba sangat diperhatikan ini proses adveksi ini karena nanti akan bermanfaat dalam analisis dinamika atmosfer di manapun di muka bumi ini, termasuk juga daerah tropis dan daerah subtropis. Nah, sebagai PR, coba di sini ada gambar, yaitu ada gambar A dan gambar B. Coba perhatikan, kira-kira bagaimana cuaca yang terbentuk dari analisis A dan analisis B ini. Bagaimana karakteristiknya akan terbentuk? Di sini ada keterangannya. Coba nanti ditulis. Setiap orang menjawab dari menganalisis dari analisis pertama ini karakteristik cuacanya seperti apa gitu, dengan bentuknya seperti ini. Kemudian yang kedua ya, ada analisis juga analisis. Nah ini mempunyai karakteristik yang besar beda dan ada arah dan berbeda.
besar dan arahnya berbeda. Coba bagaimana karakteristik A, karakteristik B, C, D, E, dan F. Buatlah nanti di dalam satu bentuk laporan dalam Microsoft Word. Nanti jawabannya seperti apa? Berdasarkan pada dasar dari pertemuan 1, 2, dan 3. Nah, jelaskan kira-kira makna perubahan nilai apa dari analisis satu adalah kondisi yang terjadi, termasuk juga analisis yang kedua. Kemudian apa kira-kira kesimpulan dari pertemuan 4 ini? Jawablah, kemudian diambil boleh dari argumen di pertemuan 2 dan pertemuan 3. Saya kira itu. Nanti kalau nanti ada pertanyaan silakan nanti didiskusikan baik melalui WA atau melalui Google Chrome. Selamat belajar dan selamat mengerti.